Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam rangka acara penyuluhan mengenai penyakit diabetes mellitus. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdul Mokaromin selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Muara Lakitan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri atau menyaksikan acara penyuluhan pada pagi hari ini, dan para hadirin yang berbahagia. Pada hari ini tanggal 13 April 2022, kita akan menyaksikan penyuluhan dari salah satu seorang mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Baiklah, adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi dari salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau, dan yang ketiga itu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau atas nama Saudara Pepta Nopiansa. Kepada Saudara Pepta saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepta Nopiansa. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Terima kasih atas kesempatannya kepada moderator pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan yaitu mengenai penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, tapi kita tidak mengetahuinya kapan itu bisa terjadi. Diabetes mellitus itu merupakan gangguan sistem metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi. Sekresinya itu penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya, yang dapat menyebabkan komplikasi kronis, mikrovaskuler maupun makrovaskuler dan neuropatik. Diabetes mellitus itu bisa kita kenal atau sering kita kenal itu dengan gula darah naik atau gula darah kita tidak stabil. Penyebab dari diabetes mellitus itu bisa saja dari faktor genetik atau dari keturunan. Jadi apabila ada keluarga kita, ayah kita, ibu kita yang memiliki riwayat DM, jadi kita kemungkinan besar itu akan memiliki penyakit diabetes mellitus ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang kedua itu imunologi kita, yaitu sistem imun tubuh kita. Jika sistem imun tubuh kita rendah, kita bisa rentan ya terjadinya atau terkena atau terjungkit penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga itu dengan faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi ya ibu-ibu. Jadi kalau lingkungan kita bersih, insya Allah kita bisa terbebas dari penyakit diabetes mellitus ini. Yang kedua itu faktor usia, yang biasanya diabetes mellitus ini terjadi karena faktor usia, misalnya sudah usia lanjut ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang seterusnya itu obesitas atau kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan bisa juga itu menimbulkan penyakit DM ya ibu-ibu, bapak-bapak, karena kelebihan berat badan itu gula darahnya itu naik, gula darahnya itu tinggi ya ibu-ibu. Yang ketiga itu riwayat keluarga. Jadi jika ada keluarga itu memiliki penyakit diabetes mellitus, jadi kemungkinan besar itu kita juga akan terkena penyakit diabetes mellitus. Adapun tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus ini, yaitu yang pertama
kita banyak minum dan mudah haus ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang kedua itu kita sering kencing atau banyak kencing. Yang ketiga itu berat badan kita itu turun, berat badannya itu turun drastis. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, selanjutnya yaitu komplikasi diabetes mellitus. Jadi komplikasi dari penyakit diabetes mellitus ini ada 3. Yang pertama yaitu komplikasi akut, di mana komplikasi akut ini merupakan komplikasi dalam jangka waktu yang pendek. Komplikasi akut ini contohnya yaitu hipoglikemi ya ibu-ibu. Hipoglikemi itu adalah kekurangan glukosa atau kekurangan gula ya ibu ya. Jadi gula dalam tubuh kita itu kurang ya ibu-ibu. Gejalanya itu seperti lapar, gemetar, keringat dingin, pusing. Jadi cara penanggulangannya itu kita bisa makan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan mudah untuk dicerna, misalnya seperti roti dan pisang. Yang kedua itu koma diabetik, komplikasi koma diabetik, di mana yaitu glukosanya tuh terlalu tinggi, melebihi glukosa normal lah ibu-ibu, bapak-bapak. Gejalanya itu haus, sering minum dan sering buang air kecil atau sering kencing, banyak mual, terus muntah, serta napasnya itu cepat. Penanggulangannya itu bisa kita bawa segera ke rumah sakit. Yang ketiga itu komplikasi kronis. Komplikasi kronis itu komplikasi yang muncul dalam jangka waktu yang lama. Komplikasi kronis ini seperti telinganya itu, pendengarannya itu menurun, serta mata itu terlihat bengkak atau penglihatannya itu berkurang, dan ginjalnya itu mudah terserang atau mudah terkena penyakit yang sering disebut penyakit ginjal. Kemudian urat sarafnya itu tegang, kesemutan, dan rasa baal serta kram. Kemudian pembuluh darahnya itu mengecil dan mudah timbul luka. Dan luka ini kalau sudah dalam jangka waktu yang lama, luka ini akan sulit sembuh kalau gula darahnya tinggi. Adapun cara pengontrolan penyakit diabetes mellitus ini ya ibu-ibu, bapak, yang pertama yaitu ada kita perencanaan makan atau sering kita sebut dengan diet. Yang pertama itu kita jangan mengurangi jadwal makan kita atau menunda makan, karena hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan gula darah kita. Yang kedua itu kita harus menghindari dan kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan banyak mengandung tinggi kolesterol, antara lain itu seperti daging, susu, kuning telur, kemudian makanan pencuci mulut yang bersifat lemak, serta minuman yang beralkohol dan kadar yang tinggi garam. Kemudian itu kita bisa mengontrol gula darah kita. Kita harus memeriksa gula darah kita itu secara rutin, setiap 2 jam sekali. Kemudian kita harus memeriksa gula darah kita itu sewaktu-waktu. Kita harus memeriksa gula darah kita itu waktu kita puasa. Kemudian gula darah kita itu harus diperiksa setelah 2 jam itu setelah puasa. Adapun pencegahan dari penyakit diabetes mellitus ini, yang pertama itu kita tidak boleh terlalu banyak makan yang manis-manis, dan kita harus makan itu dengan teratur supaya gula darah kita itu stabil. Yang kedua itu kita harus rutin mengecek gula darah kita. Yang ketiga itu kita harus membatasi lemak jenuh. Yang keempat kita harus olahraga secara rutin, serta yang kelima itu kita harus menjaga berat badan kita supaya berat badan kita itu ideal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada penyuluhan pagi hari ini. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari salah satu seorang mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Lubuk Linggau. Acara selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bapak Fahri. Di sini saya izin bertanya. Jadi diabetes mellitus itu merupakan gula darah tinggi atau ketidakstabilan gula darah. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu gula darah normal itu dalam jumlah berapa ya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Bapak Fahri atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menjawabkan pertanyaan dari Bapak Fahri. Kepada pemateri saya persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Bapak Fahri. Di sini saya izin menjawab. Gula darah dalam jumlah normal yaitu 70 sampai 100 mg per desiliter. Jadi apabila gula darah Bapak melebihi 70 sampai 100 mg per desiliter, berarti gula darah Bapak dalam keadaan tinggi atau tidak stabil. Baik, tibalah kita di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir dalam acara penyuluhan pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.